Tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, Bribka Riki Rizal, kini berbalik dan tidak lagi mengikuti skenario Verdi Sambo terkait penembakan Brigadir Joshua Huta Barat. Menurut pengacaranya, Bribka Riki sempat menangis saat anak dan istrinya memintanya berkata jujur terkait kematian Joshua yang semula dinyatakan tewas akibat tembak menembak. Para tersangka. Terkait keterangan yang berbalik ini, Riki sempat ingin menjadi justice kolaborator di kasus kematian Joshua, namun batal karena tidak memiliki akses terkait mekanisme justice kolaborator. Selama ini Riki mengikuti skenario Sambo karena takut dan terpaksa menurut. Walaupun misalnya menghadapi Pak Sambo, bagaimanapun kan komandan, pimpinan, yang mungkin kejadian ini membawa, ya ada rasa ada khawatir, apa takut atau gimana itu masih ada. Gitu. Tapi tentunya dia menyampaikan, saya sudah mempersiapkan sebenarnya, mempersiapkan surat GC, surat juga permohonan perlindungan terhadap LPSK, terhadap keamanan diri dia, supaya dia bisa berbicara benar. Tapi pada saat saya setelah serahkan, pada saat acara rekonstruksi, dia bilang, saya bawa dulu bang, saya bawa dulu ke rutan, nanti saya pelajari. Dalam keterangannya, Bribka Riki juga diminta Verdi Sambo untuk menembak Brigadir Joshua, namun ia mengaku tidak berani. Sambo kemudian memintanya memanggil Barada Richard Eliezer untuk menembak Joshua. Riki Rizal juga tidak mengetahui terkait adanya peristiwa dugaan pelecehan seksual di Magelang. Sebelumnya, Barada Richard Eliezer memilih menjadi justice kolaborator dan menolak skenario yang sudah disusun Verdi Sambo. Ia pun kini dalam status perlindungan LPSK. Bribka Riki Rizal mengubah kesaksian terkait kematian Brigadir Joshua setelah bertemu dengan anak dan istrinya. Bribka Riki dikabarkan mengajukan permohonan untuk menjadi justice kolaborator. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami juru bicara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Ruli Novian. Selamat petang Pak Ruli. Mas. Selamat petang Pak Ruli. Ya, selamat petang. Baik, Pak Ruli, ini ada permohonan yang disampaikan oleh Bribka RR untuk menjadi justice kolaborator. Ini seperti apa tanggapan LPSK? Ya, sampai dengan hari ini sebetulnya LPSK belum menerima secara resmi permohonan perlindungan sebagai justice kolaborator dari Bribka RR ya. Maka kita sebetulnya belum bisa banyak juga berbicara tentang hal itu. Namun LPSK sangat terbuka untuk bisa Bribka RR atau melalui kuasanya mengajukan permohonan perlindungan. Tapi seandainya mengajukan menjadi justice kolaborator di tengah kasus yang sedang berjalan ini, seperti apa mekanismenya dan apa saja yang dibutuhkan Pak Ruli? Ya, jadi begini ya. Kalaupun permohonan itu masuk, tentu LPSK akan melakukan penelaahan terlebih dahulu atau investigasi terlebih dahulu terkait dengan permohonan tersebut. Apakah kemudian hasil dari penelaahan LPSK ini bisa menyatakan yang bersangkutan bisa dianggap berposisi sebagai JC. Pertama, tentu kita akan melihat keterangannya. Keterangan apa yang dimilikinya sehingga membantu proses penegakan hukum. Mengungkapkan perkara apakah ada atau tidak keterangan penting dari yang bersangkutan. Kedua, kalau ada ancaman, ketakutan, kekhawatiran seperti apa. Nah, ketiga, pertama yang lainnya kemudian terkait dengan rekam jejak ya, rekam jejak artinya kita lihat latar belakangnya seperti apa, pengajuan permohonan ini di latar belakangnya apa gitu kan. Namun kita belum bisa banyak berkomentar terkait ini Mas, karena memang sampai dengan saat ini kita belum terima permohonan baik dari yang bersangkutan secara langsung maupun dari kuasa hukumnya. Baik Pak Ruli, mengenai rekam jejak, ini keterangan yang disampaikan Bribka RR kepada pihak kepolisian berubah di awal sama di akhir, karena di akhir ini sudah mulai ada keinginan untuk menjadi justice kolaborator. Jika seperti ini, seperti apa nanti LPSK menilai ke depannya? Ya, sama saja seperti yang saya sampaikan tadi, kami akan telah dulu keterangan yang berubah itu keterangannya apa. Apakah punya signifikansi yang besar gitu ya, sehingga akan lebih memperkuat proses penegakan hukum, proses pembuktian yang dilakukan oleh penyidik saat ini maupun nanti ke depan oleh penuntut umum di persidangan. Baik, kita akan nantikan bersama seperti apa pengajuan justice kolaborator dari Bribka RR maupun kuasa hukumnya. Terima kasih Pak Ruli Novian, juru bicara LPSK telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Ya.
Pemirsa, sempat ditangguhkan, akun Twitter hacker Bjorka kembali muncul dan aktif. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami.